البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kami mengetahui bahwasanya mereka berkata hanyalah yang mengajari manusia itu mengajari Muhammad itu adalah manusia biasa, yaitu ini bukan dari wahyu Allah. Padahal kata Allah Ta'ala, manusia yang mereka tuduhkan itu adalah orang yang bahasanya adalah bahasa ajam. Sementara Al-Quran ini adalah lisanun Arabiyyun mubin, yaitu bahasa Arab yang terang. Maka bagaimana mungkin orang ajam ini mengajarkan Al-Quran kepada Muhammad SAW? Sebagaimana disebutkan di dalam tafsirnya itu, orangnya tidak fasih bahasa Arab. Bagaimana mungkin dia mampu mengajarkan Al-Quran yang sefasih itu dengan bahasa Arab, yang mana para ahli bahasa Arab sendiri di zaman itu dan para penyairnya mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang semacam itu. Maka ini adalah bukti yang jelas bahwasanya ini bukan dari karangan manusia. Orang Arab tidak mampu mendatangkan itu. Ternyata orang ajam yang dituduh mengajarkan itu kepada Muhammad SAW juga tidak mungkin mengajarkan itu. Maka tidak ada yang tersisa kecuali ini adalah apa? Dari Allah Ta'ala. Kalau dikatakan oh mungkin kalau bukan manusia jin, maka telah terbantah bahwasanya orang Arab mereka sudah biasa bermain dengan bumu, mereka sudah biasa berhukum pada bumu, dan mereka sudah sudah tahu tentang karakter jin. Mereka tahu ini tidak mungkin dari kalam jin. Karena apa? Kalam jin kalau dalam bahasa Arab itu tidak fasih sebagaimana fasihnya Al-Quran itu. Maka memang tidak mungkin. Ini adalah bukan karangan makhluk. Ini adalah kalamullah. Baik, qala rahimahullah ta'ala. Kita baca sekalian ayat yang setelahnya. Wa qauluhu ta'ala wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu, maksudnya ada wajah-wajah pada hari itu yang cemerlang, nadhirah yaitu bercahaya, ila rabbiha nadhirah, melihat kepada Rabbnya. Baik, qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah wa qauluhu wa laqad na'lamu annahum yaqulun, dan sungguh kami telah mengetahui bahwasanya mereka berkata, kufaru Makkah, yaitu orang-orang kafir di Makkah. Seringkali qad dengan fi'il mudhari adalah untuk apa? Untuk taklil, yaitu terkadang. Tetapi Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya untuk haknya Allah ini maksudnya adalah kepastian, untuk tahqiq. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Annahu yadhiqu sadruka bima yaqulun. Artinya adalah kami telah mengetahui bahwasanya hatimu itu menjadi sempit karena perkataan-perkataan mereka. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tahqiq. Tayyib, innama yu'allimuhu bashar, hanyalah yang mengajari Muhammad, mengajarkan Al-Quran pada Muhammad adalah manusia. Wal bashar al-insan dzakaran kana au unsa. Bashar adalah manusia, baik pria ataupun wanita. Wa huwa fil asli jam'u basyarah. Pada asalnya dia adalah jamak dari basyarah, wa huwa dhahirul jilid, yaitu permukaan kulit. Samauhu basyaran lidzuhuri absyarihim. Manusia dinamakan basyar karena kulit mereka nampak, khilafan li ghairihim minal hayawan. Berbeda dengan binatang-binatang itu. Berbeda dengan yang selain mereka dari kalangan binatang yang tertutup rambut atau tertutup bulu atau tertutup apalagi itu namanya, yang lain-lain istilahnya. Tayyib, annalladzi yu'allimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam adami, bahwasanya yang mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Wa dzalika anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajlisu ila rajulin a'jamiyyin fi Makkah. Yang demikian itu adalah karena dulu Rasulullah SAW sering duduk-duduk kepada seorang ajami di Makkah. Ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir yang keempat, muka surat 604. Wa kana dzalika rajul yaqra'u fil kutubis sabiqah. Dan orang tersebut dulu sering membaca kitab-kitab terdahulu. Faqalat Quraisy, maka orang Quraisy mengatakan inna hadzal rajula kana yu'allimu Muhammadan. Orang inilah yang dulu sering mengajari Muhammad. Fa'akdzabahumullahu subhanahu wa ta'ala.
Maka Allah Subhanahu wa taala mendustakan mereka biqaulihi lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami. Bahasa orang yang mereka tuduhkan tadi adalah bahasa ajam, bukan bahasa Arab. Wa hadza lisanun arabiyyum mubin. Sementara ini adalah bahasa Arab yang jelas. Ajam hujmah artinya adalah tidak fasih. Sementara Arab itu adalah fasahah, yaitu lidahnya fasih. Karena memang yang menjadi patokan adalah apa? Adalah lidah Arab, bukan lidah orang-orang selain Arab. Sebagaimana patokan negeri di dunia adalah apa? Negeri Makkah, bukan negeri-negeri yang lain. Baik. Wa qauluhu lisanun ay lughah, bahasa. Alladzi yulhiduna ilaih ay yamiluna wa yushiruna ilaih, yang mereka condong dan mengisyaratkan kepada orang tadi. Annahu yu'allimu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia inilah yang mengajari Muhammad SAW. Dia itu adalah a'jami, la yatakallamu bil arabiyyah, tidak berbicara dengan bahasa Arab. Wal ajami mansubun ila al ajam wa in kana fasihan, yaitu dinisbatkan kepada ajam, yaitu orang yang lidahnya tidak pandai, tidak lancar lidahnya, walaupun dia fasih dengan bahasanya sendiri, karena yang muktabar adalah bahasa Arab. Qauluhu lisanun ay lughatun kama fi hadil ayah wa fi qaulihi subhanahu wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih, sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, dan tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Kalau mereka mengatakan ini hanyalah apa? Hanyalah ajaran Arab, ini hanya berlaku untuk Arab saja. Kenapa? Karena nabinya nabi Arab, bahasanya bahasa Arab, Al-Qur'an juga bahasa Arab. Maka ini adalah ajaran Arab, ngapain kita ikut-ikutan? Kita ini orang Melayu. Maka kita katakan kepada orang-orang Kristen seperti itu juga. Coba bahasa Injil kalian tuh bahasa apa? Bahasa Ibrani. Ngapain kalian nyuruh kami orang Melayu mendengarkan dakwah kalian? Ngapain kalian membuat gereja di negeri-negeri muslimin? Ambil sana, ambil di mana? Di tempat aslinya kalian, yaitu di wilayah Syam sana. Demikian pula orang Yahudi kalau ingin dakwah, ketika mereka tidak mau ikut dakwah Muhammad dengan alasan, oh ini nabi Arab, kita katakan ya sudah, nabi-nabi kalian adalah orang-orang berbahasa Suryani. Kalau anak tidak terbalik, iya bahasa Suryani barangkali. Maka kan ngapain kalian ke sini? Ngapain kalian ke Jawa? Ngapain kalian ke mana lagi, ke Filipina? Ngapain kalian juga membuat gereja-gereja di sebagian wilayah Arab? Nah, kalau kalian ingin dengan cara terkotak-kotak, maka kalian juga harus seperti itu, konsekuen. Jangan kami yang disuruh menahan diri sementara kalian ekspansi kemana-mana. Ini tidak adil. Sementara kalian yang mengajarkan keadilan, mendakwahkan keadilan. Nggak adil sama sekali. Baik. Qala rahimahullah wa yutlaqul lisan wa yuradu bihi az-zikrul hasan. Diistilahkan juga lisan, dan yang dimaksudkan adalah yaitu penyebutan yang baik, pujian-pujian. Kama qala ta'ala an Ibrahim, sebagaimana firman Allah Ta'ala menukilkan doa Nabi Ibrahim, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah saya memiliki pujian yang baik di generasi-generasi belakangan. Wa yutlaqu wa yuradu bihi al-jarihah, dan juga istilah lisan itu dilontarkan, dan yang diinginkan adalah anggota badan yang ma'ruf itu, yang ada di antara apa itu, mulut atas dan mulut bawah. Mulut atas, yaitu di antara mulut, di dalam mulut itu. Bibir. Iya, di antara kedua bibir tadi, iya. Kama qala subhanahu la, apa ini? La tuharrik bihi lisanak. Ini punya anak ada titiknya di atas ra itu. La tuharrik bihi lisanak. Jangan engkau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an. Yaitu sekarang sedang turun wahyu, engkau diam dan dengarkan. Kenapa? Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau kami sudah selesai membacanya, baru ikuti bacaannya. Baik. Ini lidah, betul-betul lidah artinya al-ayah. Qauluhu wa hadza lisanun arabiyyum mubin. Ai hadzal Qur'an lisanun arabiyyum mubin. Ai bayyinun wadih. Dia adalah bahasa Arab yang terang dan jelas. Fa kaifa yakunu alladhi yaquluhu a'jami? Maka bagaimana yang mengucapkannya, yang mengajarkan kepada Rasulullah SAW adalah orang ajam, sementara orang Arab yang paling fasih pun tidak mampu mengucapkan itu. Sebagaimana pengakuan Al-Walid ibnul Mughirah Al-Makhzumi, termasuk pembesar mereka yang paling fasih dalam bahasa Arab. Mereka mengakui ini di luar kemampuan kami, ini bukan ucapan-ucapan orang macam kita.
Padahal mereka adalah orang tertinggi dalam bahasa Arab. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Yang setelahnya adalah membahas sifat Allah al-wajh. Jadi walaupun orang Ajam itu berbicara dalam bahasa Arab, tetap dinamakan Ajami juga. Iya. Itu menurut apa? Itu menurut salah satu dari 3 penafsiran dijelaskan oleh Syekhul Islam di Iqtida' Shiratal Mustaqim. Kapan seorang dikatakan Arabi? Kalau terpenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah apa? Darahnya memang darah Arab. Yang kedua, negeri dia memang negeri Arab. Yang ketiga, bahasa dia bahasa Arab. Kalau hilang satu, maka berkurang kearabannya. Nah, sementara orang-orang Somali, mereka memang banyak apa? Banyak fasih bahasa Arab. Makanya mereka bertahun-tahun mereka menuntut dikatakan kami adalah Arabi. Nah, mereka paling aktif dalam masalah bahasa Arab. Orang Somali. Iya, pandai-pandai mereka. Memang banyak ulama dari Afrika, kita yang ketinggalan. Nasi Arab ada langsung dari sini. Nasi Arab Ngambil dari sana.